selamat datang di channel YouTube saya. Selamat menonton. Setelah sekian lama aku gak pernah bikin video lagi, ini mulai tergerak lagi nih, pengen sharing ke kalian. Dan kali ini aku mau membahas mengenai persiapan hingga hari H UTBK 2020. Lebih tepatnya aku ngasih tips lagi, karena kebetulan aku juga masuk ke jurusanku yang sekarang, Teknik Kimia UGM, melalui jalur SBMPTN. Jadi dulu aku juga pejuang UTBK. Langsung aja yuk, ini dia tips untuk persiapan UTBK. Yang pertama, terus gimana sih caranya biar aku bisa ngelihat jenis soal yang bakal diujiin? Nah, kalau di tahunku dulu, LTMPT ngasih contoh soal di akun-akun. Ada 2 contoh soal matematika, 2 contoh soal fisika, dan 2 contoh soal kimia. Bisa kalian cek ya, mungkin tahun ini juga ada tuh contoh soal yang disediain dari LTMPT. Karena kan sekarang udah TPS doang tuh, aku juga mau menggarisbawahi kalau di UTBK itu lebih ke arah reading comprehension, writing, sama matematika dasar. Kalau untuk reading gak beda jauh sih sama SBMPTN, kayak ada teks soal, terus nanti disuruh jawab pertanyaan. Kalau di writing gimana sih? Kalian bakal lebih diarahkan untuk mengisi ruang yang kosong, entah itu kalimat atau kata, juga membetulkan tanda baca, ejaan, dan sejenisnya. Terus kalau untuk matematika dasarnya, menurutku matematikanya tuh lebih bisa dikerjain dibanding dengan matematika di Saintek. Tips kedua, yang harus dicatat di sini, jangan latihannya per satu soal, tapi latihan langsung satu paket soal. Misalnya aku latihan per soal nih, aku dulu nargetin satu soal 1 menit. Misal, kayak nomor 1 aku ngerjain, oh bisa nih, ternyata dapat jawaban dan kurang dari 1 menit. Oke, lanjut. Pas aku nyoba ngerjain nomor 2, agak mulai mepet ke 1 menit, tapi masih dapat. Yaudah, lanjut lagi tuh. Tapi pas di nomor 3, aku ngerasa kok soal ini susah. Terus pas aku lihat timer, ternyata udah lebih dari 1 menit. Nah itu kayak nambah beban aku sendiri. Ujungnya aku give up, terus lebih gampang ke distract sama hal-hal lain. Jadi kayak udahan malah belajar ya. Dan juga apa sih bagusnya kalau kalian latihan langsung satu paket soal, secara tidak langsung udah melakukan simulasi hari H UTBK. Toh nantinya di UTBK kalian diminta ngerjainnya tuh per paket soal kan, dan durasinya juga untuk paket soal. Kalian juga bisa dari sekarang mengimprove gimana sih skill kalian dalam memanage emosi dan menjaga konsistensi untuk mengerjakan soal dengan kecepatan yang cenderung konstan, supaya semua soal tuh bisa kalian cover di rentang waktu yang udah disediakan. Karena gimana pun juga, kalian tuh harus mengumpulkan semua poin semaksimal mungkin. Ini kesempatan yang kalian maksimalin, guys. Tips yang ketiga nih, di sini aku mau merekomendasikan buat kalian yang merasa kekurangan paket soal untuk dikerjain, kalian bisa nyoba latihan soal SAT. SAT itu apa sih? Yang ku tahu, SAT itu adalah salah satu syarat yang diminta untuk orang-orang yang mau mendaftar perguruan tinggi di luar negeri, terutama Amerika Serikat. Nah, komposisi soal di SAT ini ada 2 nih komponen utamanya. Yang pertama adalah bahasa Inggris, dan yang kedua matematika. Menurutku bahasa Inggrisnya ini relate banget sama TPS UTBK. Kenapa? Karena di situ ada reading comprehension dan juga writing. Yang ku tahu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk peraturan ejaannya tuh gak beda jauh, walaupun ada beda, tapi secara garis besar tuh mirip-mirip. Jadi bisa banget untuk latihan. Nah, sekarang tips untuk hari H. Yang pertama adalah, dan perlu diingat ya teman-teman, saran banget ini dari aku, kalian harus mengumpulkan semua yang kalian butuhin besok, entah berkas atau alat tulis di suatu tempat, kayak tas yang mau kalian bawa, itu langsung di malam hari. Jadi kalaupun di pagi harinya kalian tetap bangun mepet, itu kecil kemungkinan ada barang-barang penting untuk tertinggal. Ini penting banget. Dan yang kedua, kalau dulu penyelenggara UTBK itu minta ke para pesertanya untuk memakai kemeja. Nah, kebetulan banget nih aku pakai kemeja ini dulu 2 kali tes berturut-turut selalu kemeja ini. Sebenarnya apa sih pertimbangan aku untuk memakai kemeja ini? Jadi kalau aku pengen banget memakai baju yang dia tuh fit buat aku di saat aku mendapat tempat yang dingin ataupun yang panas. Kenapa? Kemeja ini tuh menurutku bahannya tuh tipis. Tapi aku tetap double kaos gitu. Andainya ini panas, itu tetap enak karena kaosnya lengan pendek, di bagian lengannya tuh bisa aku gulung, jadi nggak terlalu gerah gitu kan. Kalau untuk yang kedinginan, itu aku bener-bener menyarankan kalian memakai kemeja yang kalau misalnya gulungannya tuh dilepas,
itu bisa panjang gitu, jadi bisa ngerjainnya itu sambil begini. Jadi telapak tangan tuh ke cover. Ini efek sih menurutku, karena biasanya kalau orang pakai baju segini dan telapak tangannya kedinginan, itu biasanya bikin orang kebelet buang air kecil. Jadi kasihan, temanku beberapa orang tuh cerita, aduh sumpah gue gak konsen banget gara-gara kebelet pipis. Dan itu menurutku sangat amat disayangkan. Kalau kita bisa bikin diri kita senyaman mungkin, kenapa enggak? Dan yang ketiga, jadi kalian itu sestabil mungkin posisinya untuk masalah kandung tumit. Jadi ya sampai kalian kehausan, atau mungkin kalian juga kalau baik minum, jadi kayak kebelet buang air kecil. kalau aku dulu biasanya nih ya, aku dari pagi tuh udah banyak minum, bener-bener minum. Pas nyampe di tempat, sebelum dibawa untuk antri ke ruangan, kayak baru nyampe di tempat nih, aku ke toiletnya dulu. Nantinya pas udah selesai dari toilet, aku tetap minum lagi, tapi nggak sebanyak di awal sebelum ke toilet gitu. Karena apa? Lebih baik dari awal. Kalau nantinya kalian kebelet buang air kecil di tengah-tengah, selain buang waktu, prosedurnya itu ribet banget. Tergantung penyelenggara sih, tapi kalau aku dulu sempet kayak dicek dulu sebelum keluar, pas masuk dicek lagi, itu bener-bener ribet guys, dan buang-buang waktu, intinya itu. Nah yang keempat nih, Karena aku termasuk tipe orang yang menggunakan sistem eliminasi dalam membuat soal. jadi pas duduk di ruangan dikasih coret-coretan, itu aku langsung ngebikin A, B, C, A, D, E per nomor soal sesuai dengan jumlah soal yang dibutuhin di sesi itu. Nih, nanti aku kasih contohnya ya. Jadi misalnya kalian mau ada 40 soal untuk 35 menit. Gap antara satu sesi ke sesi lain itu tuh nggak ada jeda waktu istirahat. Jadi kalian bisa nulis ini di awal banget, kalian baru nyampe ruangan sebelum ngeklik mulai, atau di sisa waktu akhir sebelum kalian beralih ke sesi berikutnya. Gini, misalnya 40 soal ya, aku tuh langsung tulis A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Lebih rapi sih harusnya. Nah ini emang agak pegel sih, tapi seingatku nggak sebanyak ini kok soalnya. Kalau nggak salah sih yang bahasa Indonesia tuh 20 soal atau 25. Tapi correct me if I'm wrong ya guys. Nah misalnya aku ngerjain nomor 1. Oh itu udah pasti enggak, aku coret. Terus apa ya, D juga enggak deh kayaknya. A juga aneh, berarti antara B sama C. Yaudah ntar aku jawab B atau C gitu kan. Jadi semisal aku memang di tengah-tengah udah tahu ini enggak, sisa ini doang, dan aku mau nge-skip soal nomor 4 ini, aku pas balik ke soal itu udah mengurangi bebanku gitu loh. Ini jadi ada notes gitu, oh alah antara A sama B aja nih yang perlu aku pertimbangin. Jadi pas aku udah kemana-mana balik lagi ke sini, aku udah tahu harus milih yang mana antara dua ini. Karena aku kalau untuk eliminasi jawaban memang harus nyoret sesuatu. Kalau UTBK kan full di komputer tuh, nggak bisa nyoret-nyoret layar kan, mana mungkin. Nah tapi kalau tips dari adik aku, kalau memang kalian tipikal orang yang bisa nginget mana sih yang udah kalian eliminasi di pikiran kalian, tetapi masih bingung mau yang mana antara 2 atau 3 pilihan, tinggal dicatat aja. Misalnya nomor 17 A atau C, terus nomor 20 B atau C atau D. Nah itu dia tips dari aku untuk persiapan dan hari H UTBK. Nih guys, ada satu fun fact. Jadi setelah aku UTBK, itu aku nulis di sticky notes, semoga Eva lulus ke Teknik Kimia UGM melewati jalur SBMPTN 2019. Amin gitu. Sampai seamin-aminnya aku tulis. Terus aku tempel di tempat yang banyak banget orang mampir atau lewat di rumahku. Jadi spesifiknya aku nempel itu di kaca kamarku. Nah, orang-orang yang masuk ke kamarku tuh entah kenapa kebiasaan banget begitu buka pintu ngelihat kaca pasti langsung ngedatengin kacanya. Nah, biasanya kalau orang di tengah-tengah ngaca terus ada tulisan, mereka tuh kayak bakal ngeliat dan baca sampai akhir kan. Jadi secara nggak langsung Membantu mengaminkan aku. ya kalau kalian mau aja sih. Jadi kalau makin banyak yang ngedoain, makin besar kan kemungkinan dikabulin. Kembali lagi, semua tips ini pure opini dari aku. Kalian lihat aja deh mana yang memang cocok untuk kalian terapkan. Walaupun gak semuanya bisa kalian terapkan, apa salahnya berbagi. Dan kalau memang kalian merasakan mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk di like. Nah, aku sangat merekomendasikan untuk kalian share ke sesama pejuang UTBK 2020. Because sharing is caring. Menurutku di kondisi seperti ini, kalian tuh perlu banget saling membantu satu sama lain. Yaudah gitu aja deh. Dadah, thanks for watching.